kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar salah satu materi dengan topik pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan memperkenalkan diri. Nama saya Arlensi Vince Kakak, NIM 2220006, dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Oke, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah untuk ujian akhir semester komputer dalam pembelajaran matematika dengan dosen pengampuh yaitu Darius Immanuel Wadu, SPD MPD. Oke, langsung kita masuk ke materi. Jangan lupa ditonton, like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan materi. Nah, kamu tahu tidak apa itu program linear? Teman-teman, mengapa saya harus menjelaskan atau mempertanyakan di bagian pertama itu tentang apa itu program linear, sedangkan topiknya tadi yaitu pertidaksamaan linear dua variabel? Karena dalam pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu program linear. Oke, kita masuk. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu pengertian dari program linear. Oke, program linear adalah suatu metode atau cara yang dapat kita gunakan sebagai solusi umum masalah optimasi, yaitu kita memaksimumkan atau meminimumkan suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear. Ini adalah pengertian dari program linear. Oke, kita lihat untuk selanjutnya yaitu apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, oke, kita lihat untuk yang pertama, kita lihat apa itu definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua buah variabel. Ada variabel X dan variabel Y. Dengan masing-masing variabel terdapat satu dan dihubungkan dengan sebuah pertidaksamaan. Nah, masing-masing variabel itu dihubungkan dengan sebuah pertidaksamaan. Contohnya 4x tambah 3y. Nah, oke, kita lanjut. Kita harus mengetahui apa bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPTLDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Untuk bentuk umumnya kita dapat tulis dengan atau rumus umumnya yaitu AX tambah BY lebih besar dari C. AX tambah BY lebih besar dari C. Dan AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Oke, kita next. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Oke, ada sebuah soal yang akan menjawab dari materi. Untuk kita lebih memahami, kita harus membuat salah satu contoh soal, dan di situ ada banyak langkah yang menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel supaya kita lebih mengerti. Oke, yang pertama untuk soalnya yaitu
ada sebuah soal yang mengatakan bahwa tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap medan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Itu untuk tempat parkirnya. Nah, untuk yang pertama kita harus tentukan model matematika dari permasalahan yang ada atau permasalahan tersebut. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya kita lihat di sini, kita akan membuat sebuah tabel yang akan menjelaskan jawaban untuk mencari model matematikanya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk X, variabel X-nya adalah sedan dan variabel Y itu untuk busnya. Nah, ini adalah model matematikanya. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil dari sama dengan 58. Kita bagi dengan 1, maka nilainya tetap. Kemudian 6X tambah 24Y kurang dari 600. Kita bagi dengan 6, maka hasilnya adalah 6X dibagi 6, hasilnya tetap 6. Nah, jadi 6X plus 4Y. Mengapa 4Y? Karena 6 bagi 24 sama dengan 4. Lebih kecil dari 100. Lebih kecil sama dengan 100. Jadi, yang nilai C-nya yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut, kita next ke slide berikutnya, yaitu kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Dari soal itu, tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap medan membutuhkan tempat 6 meter persegi. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut, kita next ke slide selanjutnya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu langkah-langkah penyelesaiannya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Ada 5 langkah. Yang pertama itu kita menentukan titik potong masing-masing grafik. Pertidaksamaan linear 2 variabel dengan untuk sumbu X-nya yaitu Y sama dengan 0 dan sumbunya Y-nya itu X sama dengan 0. Oke, untuk langkah kedua, kita hubungkan masing-masing titik untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga, kita cek arah arsiran dengan memasukkan titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan. Nah, jika hasil benar, maka arsir akan menjauhi titik 0,0. Dan jika salah, maka arsir mendekati titik 0,0. Kemudian kita cari daerah yang bersih atau tidak terkena arsiran. Oke, kemudian yang terakhir kita menentukan daerah yang terkena semua arsiran. Itu yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari nilai X dan nilai Y dengan titik 0,0. Oke. Untuk nilai X-nya itu 58. Mengapa 58? Karena X tambah 0 sama dengan 58. Maka nilai X-nya ada 58. Dan sama juga nilai Y-nya. Untuk nilai Y-nya yaitu X tambah Y sama dengan 58. Karena X tambah Y sama dengan 58, jadi 0 tambah Y sama dengan 58. Jadi nilai Y-nya adalah 58. Kemudian kita lanjut untuk X plus 4Y sama dengan 100. Di sini kita masukkan X tambah 4Y sama dengan 100. Kemudian kita eliminasi X tambah 4 dikalikan dengan 0 sama dengan 100. Jadi nilai X-nya sama dengan 100. Kemudian di sini mengapa hasilnya 25? Karena 100 dibagi 4 maka hasilnya adalah 25. Jadi nilainya Y-nya adalah 25. Jadi kita sudah dapat titik-titiknya. Di sini titik pertama, kedua, dan
Nah, di sini adalah grafik himpunan penyelesaian. Ini yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian sesuai dengan soal tadi yang kita ketahui. Oke, lanjut. Berikutnya itu kita menentukan biaya maksimum dan biaya minimumnya. Nah, dari soal tadi, untuk biaya parkir tiap medan untuk sedan dia 2.000 dan untuk busnya 3.000. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimal adalah berapa? Oke, kita lihatnya. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita harus tahu langkah-langkah untuk nilai maksimum dan minimumnya. Nah, yang pertama itu kita sudah sajikan tadi model matematikanya. Daerah himpunannya juga tadi kita sudah menentukan. Untuk daerah himpunan cari titik potong juga sudah. Kita masukkan nilai titik potongnya juga tadi sudah. Nah, yang terakhir itu kita cari yang ditanya nilai maksimum. Jika yang ditanya nilai maksimum, maka ambil nilai yang tertinggi. Dan ditanya nilai minimum, maka ambil nilai yang terendah. Oke, kita langsung ke jawabannya. Nah, ini adalah grafik sedan dan bus untuk kita menentukan harga parkir maksimalnya. Oke. Untuk di X tambah Y, kita masukkan tadi titik yang pertama yaitu Y58. Nah, mengapa sini min 3Y? Karena 1 kurang 4 sama dengan min 3Y. Jadi, untuk 8 kurang dengan 100 yaitu min 42. Maka nilai Y-nya adalah 42 dibagi 3 yaitu 14. Oke. Untuk nilai X-nya, X tambah Y sama dengan 58. X tambah 14. Mengapa tambah 14? Karena di sini tadi nilai Y-nya adalah 14. Jadi kita langsung eliminasi X tambah 14 sama dengan 58. Nah, untuk nilai X adalah 58 kita kurangi dari 14. Jadi hasilnya adalah 44. Oke, setelah kita menentukan semua titik-titik, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk titik yang pertama atau titik A yaitu titik 0,0. Dan titik yang kedua yaitu titik 58,0, yang ketiga 44,14 dan yang keempat yaitu 0,25. Jadi kita masuk semua titik kendalanya itu dengan harga parkir maksimalnya. Jadi kita dapat hasilnya adalah biaya maksimal adalah 130.000 untuk biaya parkir sedan dan bus. Dengan biaya parkir sedan tadi itu 2.000 dan bus itu 3.000. Oke, sampai sini saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Itu adalah kata-kata yang selalu menyemangati kita. Terima kasih. Jangan lupa mampir di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.